Tadi kamu sempat bahas kalau ada beberapa makhluk gaib yang pengen merasukin kru kita. Sebenarnya itu udah pernah kejadian sih. Warga sekitar sempat ada yang cerita ke aku juga kalau ada banyak yang sempat kerasukan, Ruth. Bahkan sempat ada yang kerasukan masal. Mau menjelang maghrib, kan kata saya udah istirahat dulu karena mau menjelang maghrib, ternyata kan tidak dihiraukan. Waktu itu anak SMA Tambun mau pelulusan, mau bikin video apa gitu ya, itu sebutnya kesurupan massal. Karena memang jumlah mereka banyak sekali dan mereka rata-rata itu pingin ngomong sesuatu. Terus juga ada yang cuma mengganggu sifatnya. Mereka banyak sekali ini. Jadi kenapa bisa kerasukan massal ya itu? Karena terlalu banyak yang ada di sini. Betul. Jadi harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Oke. Area yang lembab serta angin yang berhembus kencang membuat penelusuran kami semakin mencekam. Untuk masuk ke satu demi satu ruangan yang kosong terbengkalai di Tadi bangunan gedung kita ini. bahaskan tentang banyaknya korban-korban pembantaian di sini. Gimana sih perasaan mereka, Ruth? Ada penyesalan nggak? Ada kesedihan nggak? Ada pesan-pesan yang tadi kamu bilang ingin disampaikan? How do they feel? Mereka memang sedih, ada dendam juga. Dan kemudian ada pesan, beberapa dari mereka ada yang terbunuh sekeluarga. Ada juga yang terpisah dari keluarga, diculik dan sebagainya. Macam-macam di sini. Dan ada tiba-tiba ada kepala terbang di situ tadi. Ini kepala siapa ini? Rudi, Kepala siapa? Rudi. Hilang dia. Hilang, habis ditanya langsung hilang. Ini salah satu korban yang dipenggal kepalanya. Dan Banyak banget sih, kepalanya Ruth, yang terbang korbannya di sini. dipenggal gitu. Nggak ada kepalanya. Kepalanya terpisah dari badannya gitu. Iya. Jadi ada dibacok pakai semacam golok gitu. Dengan sekali tebasan itu kepalanya putus. Ini hawanya juga semakin Iya, semakin nggak enak ya. nggak enak, semakin Aku pekat. juga ngerasain itu. Oke. Sebentar, ini ada yang ngintip. Apa ini, Ruth? Ada 4 perempuan duduk di atas. Di Wow. sana ada 4 perempuan. Mereka bajunya putih. Itu yang sosok tadi, Ruth, bukan? Bukan, ini beda lagi. Ada 4 perempuan sosoknya putih, baju putih. Tapi di mana yang tadi kita lihat yang selendang putih itu? Coba saya ingin berkomunikasi dengan mereka. Mungkin mereka tahu di mana si selendang putih itu. Oke. Kita kasih Rudi waktu untuk berkomunikasi dengan mereka, untuk mencari tahu di mana sosok perempuan berselendang putih itu tadi. Jadi perempuan-perempuan ini juga sebenarnya mereka mengakui bahwa mereka juga pengganggu di sini. Oh ya. Dan yang sosok putih, sosok yang berselendang putih itu adalah pemimpinnya mereka. Jadi itu yang paling kuat di sini. Di mana si selendang putih itu? Entah sosok yang berselendang putih Rudi, ataukah sosok lain yang hadir. Rudi segera mengejar untuk menguak cerita di baliknya. Tadi ada yang ngintip di sini. seperti apa? Oh my god, di sana juga masih ada gedung lagi. Besar juga. Dia udah hilang. Oke, ini yang sosok si perempuan berselendang putih tadi ini. Seakan tak ingin dikuak, angin pun berhembus kencang saat Rudi semakin dalam menguak sosok tersebut.
Dia di di sana, sebelah Rut. sana. Itu ada sesuatu ngeliat kita dari jauh. Itu ada sosok besar sekali badannya. Matanya merah nyala dan dia lagi ngamatin kita di sini. Nggak apa-apa, Rut. Biarin aja. Kita Dia tetap itu salah satu penjaga di sana. di sana. Ternyata di sana ada gedung juga ya, Rut, yang besar ya. Iya. Oke. Rudi, kita lanjut lagi mencari sosok yang tadi yuk. Oke, mencari sosok yang tadi yuk. Saya merasa sepertinya si selendang putih itu ada di sekitar sini. Dan Dan ini sangat dekat sekali dia sekarang. Sini. Rudi, kamu mau ngapain? Saya coba panggil dia. Saya penasaran sama dia. Kenapa dia kok jahat? Kenapa kok dia selalu menampakkan diri ke manusia. orang-orang? Dia di sini sekarang. Nah, ini dia. Rudi ada suara. Ini dia ini. Dia di sini sekarang. Aku harus kemana ini, Rudi? Rudi, nggak berani ke situ. Dia nggak suka. Nggak Dia suka. bilang dia nggak suka. Ini daerah kekuasaan dia. Dibangun tempat ini. Dia nggak suka. Itu yang pesan yang pengen dia sampaikan. Yang pertama, dia nggak suka tempat ini dibangun. Jadi dia berusaha menggagalkan gimana caranya jangan sampai tempat ini dibangun. Yang kedua, dia memang sengaja bikin orang-orang nggak betah di sini. Dan dia nggak suka ada perbuatan asusila di sini. Karena menurut dia, ini kan tempatnya dia. Jadi jangan sembarangan kayak menganggap ini rumah sendiri. Dan dia bilang, maksudnya ada gitu manusia yang berani melakukan itu ya, Ruth, di sini? Banyak. Banyak. Oh, ternyata manusia juga bisa lebih kejam ya daripada mereka. Rudi, ada pesan yang ingin dia sampaikan nggak, Ruth, ke manusia? Sebentar, marah, dia tersinggung karena kita banyak tanya. Oh, oke, mohon maaf kalau kita banyak tanya. Dia bilang, kalau mau ke sini, bawa sesajen persembahan untuk dia. Apa itu? Dia suka bunga kuning dan bunga putih. Oke. Pokoknya bunga yang warnanya itu. Dia hilang. Dia pergi. Oke. Baik, jadi sebenarnya kurang lebih kita sudah dapat konklusi di jawabannya, Ruth. Kenapa dia suka mengganggu manusia? Karena ini tempat tinggal dia. Dan dia adalah sesosok makhluk gaib yang mungkin nggak suka dengan perbuatan-perbuatan manusia yang nggak baik yang dilakukan di sini. Salah satunya adalah perbuatan asusila. Betul. Dan dia juga akan melakukan segala cara supaya manusia ngerasa nggak nyaman ada di sini. betul. Dan dia juga kayak tersinggung. Kan ini kan tempat dia, tapi manusia itu berbuat sesuatu kayak di rumah sendiri gitu. Kita ke ngerasain gedung apa? satu lagi. Ke gedung yang satu lagi. Ya. Tapi ini hujan dan lebat banget, Ruth. Bisa dilihat kan?